Gua kira titik tertinggi ketika sholat adalah khusyuk. Tapi ada juga loh hal-hal sepele kayak garuk-garuk, HP bunyi, ada paket datang, bahkan sampai lupa rokaat. Itu bisa buat sholat kita jadi gak maksimal. Yuk kita bahas. Ngopi bareng Ustadz. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan kita berdua. Ada Ikram Afro dan juga ada Ustadz Arifin Nugroho. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Mau dibuatin kopi sehat dong. Oh siap. Menikmati suasana hutan pinus. Iya loh. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa lain. Ustadz, ya. Aku kan kemarin sholat Ustadz. Terus tiba-tiba pas lagi sholat jamaahnya HP-nya bunyi Ustadz. Nah kalau kita lagi sholat kayak gitu HP bunyi, kita harus matiin. Itu merubah gerakan sholat tuh boleh nggak Ustadz? Itu kan keluar ya. Ya. Tapi apakah boleh atau tidak tuh? Gimana Ustadz? Iya. Ini kadang-kadang saya juga ngerasain gitu loh. Ada jamaah nih ketika dia sholat handphone bunyi, udah begitu nada deringnya lagu dangdut, nggak dimati-matiin gitu kan? Aduh, dibiarin. Jadi buat haji muda, kalau lupa misalkan kita ini menyesuaikan dengan kondisi sholat kita, mungkin di silent atau apanya, lupa gitu ya, dan ternyata waktu sholat bunyi, matiin, nggak apa-apa. Kan sekarang orang udah canggih dah, kalau dengan handphone udah tahu di mana dia bunyi, ngeklik gitu kan, klik aja udah. Kalau ternyata dia nggak dapet, udah nggak usah panik, santai aja, ambil handphone, misalkan gini, ya handphone keluarin, matiin, ceklek gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi jangan ada komunikasi ya, jangan sholat, nah itu batal. Oh. Ya dia batal tuh, ya. Kalau itu batal. Atau ada komunikasi berikutnya, waduh WA penting nih. Nah dia baca tuh sambil sholat. Dia jelas salah sih. Itu juga batal. Okay. Memang lebih aman tuh dia lihatlah di mana dia bisa ngeklik ini kan, tanpa harus ngelihat, supaya nanti tidak terganggu konsentrasi dia. Ceklek matiin. Nah kalau ada di bawah, sekarang pertanyaannya begitu, dia tidak di kantong. Oh iya juga tuh, gimana? Iya kan, dia sholat taruh di bawah. Nah ini bunyi, kalau bunyi itu betul-betul mengganggu, suara keras segala macam, nggak apa-apa, turun matiin, ceklek langsung. Tapi jangan ditinggal di bawah, bawa ke sini. Oh gitu. Ya supaya apa? Supaya nanti tidak mengganggu konsentrasi kekhusyuan jamaah yang lain gitu. Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya kelihatan receh tapi berat loh. Banyak orang yang nggak tahu masalah itu. Apalagi pas Jumatan. Iya. Itu jadi masalah. Pas Jumatan. Tapi kalau misalkan kita sholat di rumah Ustadz, gimana jadinya ketika lagi sholat paket COD lagi kan? Iya. Atau mungkin punya anak nangis, atau mungkin kita nih sering lagi sholat dipanggil Ikram dipanggil ibu, itu gimana tuh? Iya. Jadi semua hal yang ada di luar sholat itu memang ada panduannya. Contoh misalkan ketika ada orang ngetok pintu ya, kita takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada yang ngetok, kan kita disunahkannya bagaimana adabnya, caranya subhanallahnya gede, atau bukan subhanallah, takbir kita gedein. Jadi begitu kita mau sujud nih, kita kasih isyarat ke sana, Allahu Akbar. Oh gitu. Misalkan masih paket, Sami Allahu liman. Itu kalau lagi gerak, kalau lagi baca doa tengah-tengah diamin gimana? aja dulu. Oh, tunggu pas kita gerak ya. Tapi ingat, sekali lagi kuncinya, jangan ada komunikasi. Maksudnya jangan kasih isyarat ke dia kalau kita dengan omongan kita sendiri, bukan dari gerakan sholat. Contoh misalkan, Allahu Akbar, paket, Allahu Akbar, paket, Sami Allah, paket, sholat. Dia teriak sholat, itu batal sudah. Ya, jadi jangan. Kalau anak nangis? Nah, anak nangis misal. Ini anak nangis, kalau anak nangis ini kita rasa dalam kondisi bahaya, batalkan sholat. Bahayanya itu seperti apa? Contoh, anak nangis ketiban. Kalau ketiban udah pasti bahaya Ustadz. Iya kan? Ya, jangan didiemin. Ya dia ketiban lah, jangan, nggak boleh begitu. Ya batalkan, angka ini. Tapi kalau anak nangis ini misalkan dia cuma nangis biasa aja. Karena mungkin, susu misalkan. Ya karena susu atau karena kepleset atau karena apa yang nggak ada bahaya yang terlalu ini, biarkan aja, jangan batalkan sholat. Ya. Atau kalau anaknya dia lihat ini dia belum nangis nih dan belum terkena bahaya, tapi menuju bahaya. Contoh misalkan kita lagi sholat, anak kita jalan ke stop kontak. Nah, dia mau masukin tangan tuh, enggak juga kita bilang ya kesetrum dah. Super saya. Ya, nah itu nggak apa-apa.
Antara kita mungkin kalau maju bisa 3 langkah, karena jangan lebih dari 3 gerakan dalam satu momen kan. Angkat dia gitu. Boleh. Cuman kalau semisal lumayan jauh gitu kan, kalau kita gerak bisa 10 langkah. Cuman kalau nggak ditolong bisa kenapa-napa. Batalkan, ambil. Tapi kalau kita mempercepat sholat karena anak misalkan nyusul, boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Anak nangis nih udah. Makanya imam-imam sholat itu diminta oleh Nabi untuk melihat makmumnya juga. Kalau semisal nih dia lihat makmumnya ada yang tua, dia lihat makmumnya ada anak-anak bayi apa segala macam, maka dia diminta sholatnya untuk dipercepat, bukan dilama-lamain, supaya yang tua tidak berat, supaya nanti kalau ada anak nangis bisa segera diantisipasi oleh ibu-ibunya. Nah, kalau ngomongin soal tadi gerakan ini jadi pertanyaan Ustaz. Ketika lagi sholat, ada hewan, entah kecoa, ada kalajengking. Kalau kecoa kan gak membahayakan. Maksudnya kita kan takut dia terbang nih Ustaz. Atau pas lagi mau sholat ada semut kita sentil. Itu tuh hal kecil boleh gak sih? Gak apa-apa. Ya bukan gak boleh ya, tapi itu kok kayaknya mengganggu kekhusyuan kita sholat gitu. Kalau cuman semut, kecoa, masukkan aja dalam doa di sholat. Ya Allah, semoga. Kalau kecoa, harimau di depan mata, jangan dong. Apakah itu termasuk meninggal dalam keadaan baik? Enggak. Oke, Ustaz. Nah, kalau lagi sholat Ustaz, tiba-tiba gempa lagi berjamaah. Ada yang di video-video kan ada yang tetap wah ini kalau meninggal istiqomah nih, kan? Atau sebenarnya harus lari Ustaz. Gimana? Aku sambil siapin kopi ya. Pernah nggak begitu? Pernah di Malang. Lagi sholat subuh gempa. jam 7 tapi gempa ya? Iya. Ada subuh jam 7. Lagi traveling ke siang. Kira. Ya. Ada pembelaan teman-teman. Iya, itu kalau udah subuh jam 7 lari lagi ya. Begitu lari di depan kena pelang-blok. Sholat enggak, istiqomah enggak. Astagfirullah. Jadi gini, orang itu kalau dalam sholat bukan berarti dia harus mengorbankan nyawa. Kalau dalam kondisi-kondisi yang berat, kayak tadi dibilang itu kan ada ular ya, bukan berarti kalaupun saya disengat mati syahid. Enggak gitu. Tetap ada aturannya. Menjaga nyawa menjaga nyawa nih Haji Muda ya. Itu termasuk bahagian yang diprioritaskan di dalam agama. Jadi kalau dalam kondisi tertentu di saat kita sholat, nyawa terancam, itu kita diperkenankan untuk menyelamatkan nyawa kita. Makanya di dalam agama ada istilah sholat khauf. Gimana sholat khauf itu? Sholat dalam kondisi takut ketika berjamaah. Dan ini disyariatkan saat perang. Itu pun tidak serta-merta pokoknya kita sholat kena panah udah biarin. Enggak begitu. Ada sholat khauf, Allahu Akbar, semuanya ikut takbir, tapi dalam kondisi siaga. Begitu lagi ruku, yang belakang siaga, jangan ruku dulu. Itu kan artinya menyelamatkan nyawa. Ganti-gantian ya. Ganti-gantian sampai akhirnya semua selesai ya. Nah sama kita juga begitu. Misal sholat dalam kondisi gempa. Kalau kita yakin gempanya nih, kayaknya kemarin BMKG ngomongin gempanya dikit ya aman nggak apa-apa. Cuma kalau gempa tuh sampai gitu, apalagi di kanan kiri sudah, ya selamatkan diri. Diperbolehkan untuk menyelamatkan diri. Oke. Jadi jangan mencela yang menyelamatkan diri. Kayak takut banget sih mati. Enggak. Komennya bukan. Kan gitu. Jangan juga mencela yang mempertahankan tetap sholat. Semuanya dalam kondisi baik lah. Gitu. Oke. Nah kalau misalkan Ustadz, udah kejawab semua ya. Kita lagi sholat, terus lupa rokaat Ustadz, ataupun kita lupa bacaan. Anggaplah sendiri, apakah kita harus baca apa dulu atau gimana tuh? Kalau kita lupa rokaat, maka kata Nabi ambil rokaat yang terdikit. Contoh, 2 apa 3 ya? Atau biasanya tuh 3 atau 4 ya? 3 apa 4? Ambil yang 3. Oh bukan, malah lebih baik kita lebihin 1. Jangan ambil yang banyak. Jangan ambil 4. Tapi kita ragu nih, ini rokaat ketiga apa keempat ya? Anggap itu ketiga. Jadi nanti kita bangun lagi ke rokaat keempat kalau sholat duhur. Ya. Kalau sholat duhur nih ya, contohnya sholat duhur 4 rokaat. Kita lupa ini rokaat ketiga apa keempat ya? Ambillah yang 3. Terus jangan cuman begitu aja. Karena kita udah ada lupa dan akhirnya kita ini ragu jumlah rokaat. Nanti sebelum salam itu kita sujud sahwi namanya. Nah sujud sahwi. Lagi ya. Nah, sujudnya aja. Sujudnya 2 rokaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh berarti sebelum atahiyatul ya? Sesudah atahiyatul sebelum salam. Di penghujung banget. Oke. Bacaan tahiyat akhir selesai. Ini tinggal Assalamualaikum nih harusnya. Dia sujud sahwi dulu. Apa yang dibaca? Sama aja? Bacaannya kalau mau yang mudah, bacaan seperti kita sujud saat kita sujud. Subhana rabbiyal a'la. Oke. Terus kalau misalkan yang jatuhnya kayak maghrib 3,
3 berarti misalkan dia lupa di rakaat keberapa nih? 2 atau 3? Kalau 2 apa 3? Ambil 2. Ambil 2 nggak apa-apa. 2. Oh, tapi kalau ada yang misalnya, Ustadz aku kebiasaan kalau daripada lupa sholatnya gak keterima, udahlah ngulang lagi batalin dari awal. aja. Enggak begitu. Malah justru itu salah. Oh gitu salah malah. Itu salah. Orang, 3 apa 4 lupa ya. Ulang lagi. Ya kalau dia sendiri aman. Kalau dia jadi kalau dia jadi imam. Oh iya. Dulu. Mohon maaf jamaah lupa. Kacau itu ceritanya. Imam tuh pasrah aja. Begitu dia bangun ternyata nanti ada suara Subhanallah. Berarti dia yang salah. Nah gitu. Kalau sholat sendiri tapi kita lupa bacaan, misalkan ambil rakaat kedua nih, sebelumnya kita baca kulhu. Terus tadi gue baca kulhu dari tengah-tengah nih, kulhu Allah. Tadinya udah gue baca nih. Nah itu dia harus gimana? Yang lupa dia baca apa? Ayatnya. Dia karena baca ayat yang sama. Nggak apa-apa. Ini bacaan suratnya ya, bukan Al-Fatihahnya ya. Kalau bacaan surat itu sunnah. Dia mau baca kulhu di rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti duhur kulhu lagi, asar kulhu lagi, kulhu lagi. Aman. Itu nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau lupa Al-Fatihah nggak bisa. Sebab Al-Fatihah itu rukun. Begitu Allahu Akbar tiba-tiba langsung qul huwallahu ahad. Tiba-tiba sudah ruku, begitu rakaat kedua dia ingat, ya lupa tadi Al-Fatihah. Nah, itu baru dibatalin sholatnya. Sebab itu tadi nggak sah. Oke, kalau misalkan Ustadz ini nambah sedikit ya, karena tadi ngomong soal imam dan juga sholat lupa bacaan. Ketika kita ada imam, kita baru masuk. Nah, pas imam mau ruku, itu kita hitungannya dapat rakaat apa enggak? Dapat rakaat enggak itu di mana? Batasan kita dapat rakaat dengan imam itu adalah saat dia ruku sebelum berdiri. Oke. Jadi kalau kita masuk masih dapat imam ruku dan kita takbir kita ini bisa mengikuti imam ruku, maka kita dapat 1 rakaat. Tapi begitu kita masuk ternyata imam dalam kondisi ruku dan kita begitu mau ke saf dia berdiri, berarti kita sudah tidak dapat 1 rakaat. Nah, kalau kayak gitu mending nunggu imam selesai sujud berdiri lagi atau kita lanjut di situ? Lanjut aja. Apa-apa. Paling nambah ya. Tetap kita ikut imam lagi sujud aja langsung. Itu adab aja, adab. Ya masa nggak enak juga kan semua pada sujud kita tantang petenteng gitu kan. Ntar kalau dijitak malaikat repot. Nah, ada yang bilang juga Ustadz, kalau misalkan kita di tengah-tengah posisi kayak tadi, kan Al-Fatihah itu salah satu kuncinya. Aku pernah dengar ya, nggak tahu, minimal baca 3 suratnya dulu. Al-Fatihah bagian depan. Enggak. Kalau kita dengan imam aman. Kita dengan imam ya. Nah, yang begitu begini, kan kasusnya ini lebih detail. Yang begitu begini, yang begini begitu. Nih. Sebelum itu ngopi dulu kita. Oh iya. Terlalu tegang obrolan ini. Terlalu asik. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh enak. Alhamdulillah. Ada orang begitu ikut, ini sholat duhur nih biasanya nih ya. Sholat duhur, ini lebih teknis yang lebih dalam. Ngaji kita udah dalam banget ya. Sholat duhur nih, Allahu Akbar. Biasanya kan orang nggak tahu kondisi imam itu lagi baca apa gitu kan, karena kita sholat duhur. Terus kita kondisi mengikut imam itu baca doa-doa iftitah. Ya Allah Akbar kabira mungkin atau apa, ya Allah maba'id bain misalkan contoh ya. Terus tiba-tiba imam ruku. Nah, dalam kondisi ini nggak boleh kita langsung ruku. Kita harus baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah harus lebih panjang dibanding iftitah kita. Contoh misalkan iftitah kita itu setara dengan 3 ayat di Al-Fatihah, maka kita harus baca 4 ayat minimal. Gitu. Karena kalau tidak, tiba-tiba kita langsung ruku, maka di situ posisinya kita harus mengulang rakaat dan dianggap tidak dapat 1 rakaat. Itu dalam kondisi yang seperti itu. Nah, makanya kalau umpama lagi masbuk begitu, kita tidak tahu nih apa segala macam, langsung nggak usah pakai iftitah deh, langsung Bismillah aja. Langsung Al-Fatihah masuk. Ustadz, kan kalau sholat itu ada batasan gerakan. Kayak sebelumnya kita nggak boleh 3 kali gerakan ya kan? Dalam satu momen. Kalau misalkan rakaat pertama garuk, masih rakaat kedua garuk, ketiga garuk. Enggak dalam rakaat Ikram. Jadi begini, kita gatel nih ya. Gatel yang beneran ya, jangan gatel-gatelan. Oh iya, aman. Jadi kita Allahu Akbar nih. Gatel nih, memang lagi mungkin alergi apa gitu ya. Garuk nih. Ingat gini aja, 1, 2, 3. Ini satu momen. Masih 1 rakaat gatel lagi. 1, 2, 3. Enggak apa-apa gitu. Tapi di jeda, jangan tunggu nah itu. Enggak harus tunggu rakaat berikutnya. Wah repot kalau tunggu rakaat begitu. Aduh gatel, tunggu cepet. Enggak, aman, bebas. Aku dulu waktu kecil diajarinnya gitu, makanya 3 kali gerakan wudu terus Ustaz. Nah kan masih ada airnya gini, cetek 1. Tapi kalau kayak gitu itu
sholat yang diulang atau wudhu lagi? Kalau misalkan yang sholat aja. Sebab gerakannya itu tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Oke. Ini dalam madhab Syafi'i ya. Gitu para haji muda, kayaknya hari ini kita dapat insight luar biasa, termasuk Ikram ya sebagai host ini dapat ilmu-ilmu yang luar biasa berkat pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian masih punya pertanyaan hal-hal sepele tentang kehidupan sehari-hari, apalagi di bulan puasa, boleh aja komen di channel YouTube kita di PPKHRI. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel YouTube kita karena besok kita bakal ada video-video baru lagi. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.